Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Dapur Evi. Di video kali ini aku mau buat bolu tapi topping keju. Yang pastinya itu bolunya itu lembut, wangi, dan yang terpenting itu adalah anti gagal. Kalian mau tahu kan cara buatnya? Jangan lupa nonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum nonton, kalian subscribe dulu dong videonya supaya kalian itu gak ketinggalan dengan video aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Just kita langsung ke videonya. Siapkan 300 gram tepung terigu, 500 gram tape ubi, 5 butir telur, susu kental manis, aku pakai yang Frisian Flake, kemudian mentega, 500 gram mentega yang udah dicairkan, keju, aku pakai yang Pro Cheese ini untuk toppingnya, kemudian loyang yang udah aku lapisi dengan kertas roti, dan yang terakhir adalah SP. Aku pakai merek Spong, ini lupa aku bilang, kelupaan, sorry. Dan kita haluskan tape ubinya dengan susu kental manis. Ukurannya itu aku pakai 1 gelas ini, dan ini itu adalah sisa susu kental manis yang udah aku takar dan aku larutkan dengan air. Kenapa aku pakai air? Karena kalau enggak pakai air tuh blendernya agak susah, jadinya harus pakai air supaya mudah di blendernya gitu deh. Kemudian langsung aja kita blender cantik. Nah, ini dia tape ubinya udah halus. Kita keluarkan dan kita masukkan dulu ke dalam tempat. Kalian bisa lihat ini benar-benar halus. Harus seperti ini ya, supaya nanti nggak menggumpal ketika diaduk ke dalam adonannya. Oke, next selanjutnya masukkan 300 gram gula pasir, 5 butir telur, kemudian SP, aku pakai merek Spong. Masukkan kurang lebih 1 sendok makan. Aku memang selalu banyak pakai SP. Kenapa? Karena SP itu adalah kuncinya untuk membuat cake kita itu menjadi lembut dan kembang sempurna. Kemudian kita kocok dengan kecepatan tinggi kurang lebih
15 menit sampai adonannya itu kaku dan berjejak. Nah, ini dia adonannya. Setelah kurang lebih 15 menit sudah mulai mengembang. Kita bisa cek dengan spatula untuk melihat adonannya itu sudah mulai kaku berjejak atau belum. Kita bisa cek dengan spatula. Nah, ini dia sudah mulai kaku berjejak. Kita matikan dulu mixernya, kemudian kita lihat. Nah, kalian bisa lihat kan, adonannya itu memang benar-benar kaku berjejak. Ini adalah kunci, kalau tidak adonan kalian itu, kalau nggak seperti ini, adonan kalian itu akan turun setelah adonannya atau cake-nya itu masak. Ini dia adonannya sudah kaku berjejak kan. Kemudian kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit dan diaduk sampai merata. Diaduknya diaduk balik ya, jangan diaduk memutar, karena kalau diaduk memutar bakal membuat adonannya itu menurun, jadi bantet deh kuenya. Nah, ini dia tepungnya udah rata, langsung aja kita masukkan tapi ubi yang udah kita haluskan tadi. Nah, kemudian diaduk balik lagi sampai tapinya itu merata. Ingat diaduk balik ya, jangan diaduk memutar, pelan-pelan dan diaduk balik.
Oke Don, toppingnya udah merata. Selanjutnya kita masukkan 300 gram mentega yang udah dicairkan dan yang pastinya itu sudah dingin. Jangan dimasukkan dalam keadaan panas karena bisa buat telurnya itu enggak naik nanti waktu kita masak. Kayak gitu deh pokoknya. Oke? Kemudian kita aduk balik lagi, aduk rata. Ini jangan sampai ada mentega yang ketinggalan yang mengendap di bawah adonan, karena ini juga bakal buat cake-nya itu bantet. Oke, menteganya udah merata. Aku coba aduk sekali lagi, ternyata masih ada tepung yang menggumpal, jadi aku aduk balik lagi sebentar sampai merata. Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam loyang yang udah dilapisi dengan kertas roti. Kenapa aku pakai kertas roti? Karena kalau kita pakai kertas roti itu cake-nya itu tidak akan lengket setelah masak dan juga mudah kita keluarkan setelah cake-nya masak. Jadi enggak berantakan gitu deh cake-nya nanti. Kemudian setelah kita masukkan adonannya itu ke dalam loyang, kita ketuk-ketuk 2 atau 3 kali supaya tidak ada udara yang masuk. Nah, selanjutnya kita parut keju pro cheese. Aku pakai keju pro cheese di atas adonan yang belum masak. Ini kenapa kita pakai saat adonannya itu belum masak, saat cake-nya itu belum masak. Karena kalau kita pakai setelah cake-nya itu masak, kejunya itu nggak akan lengket di atas cake-nya, dia akan berantakan gitu deh. Jadi kayaknya lebih enak kita taburi toppingnya itu memang sebelum cake-nya masak. Oke, selanjutnya langsung aja kita masukkan adonannya ke dalam oven. Tapi di sini aku enggak pakai oven, aku tuh pakai Hakashima serbaguna. Jadi ini adalah tempat yang bisa dipakai untuk kukusan dan juga bisa dipakai untuk memanggang. Oke, langsung aja kita masukkan dan kita tutup.
Ini itu masaknya biasanya itu kurang lebih 30 menit. Nah, ini dia cake-nya. Setelah kurang lebih 15 menit udah mulai naik. Tapi masih belum masak karena bagian atasnya juga masih mentah, dan aku juga coba tusuk pakai lidi, bagian dalamnya itu juga masih mentah. Jadi kita tunggu deh sampai kurang lebih 30 menit. Dan ini dia, setelah kurang lebih 30 menit kita bisa lihat itu pinggirannya udah mulai mengening, dan bagian atasnya itu juga udah masak, enggak mentah lagi. Kita bisa coba pegang juga, udah enggak lembek. Jadi artinya itu cake-nya udah jadi. Ya, langsung aja kita angkat cake-nya. Kemudian kita tunggu sampai cake-nya itu sedikit dingin, baru kita keluarkan cake-nya dari loyang. Tada, ini dia bolu tape topping kejunya udah jadi. Langsung aja kita coba potong bolunya. Kalian bisa lihat selembut itu. Nah, kalian bisa lihat. Lembut banget. Ini rasanya itu manisnya kejunya, tapenya itu berasa pas banget. Ini memang takaran yang sangat-sangat pas. Oke deh, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan juga jangan lupa di-like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.